Oke teman-teman, pada kali ini kita akan bahas lebih detail tentang IP address. Dan kita akan bahas tentang subnetting. Dan untuk IP address sendiri, ada IP address versi 4 dan IP address versi 6. Nah, kita akan bahas IP address versi 4 saja ya teman-teman. Nah, IP address versi 4 ini ya, dia berjumlah 32 byte. Nah, 32 byte ya, berjumlah 32 byte. Nah, untuk IP address versi 4 ini memiliki 4 oktal, yaitu X, tik X, tik X, tik X. Yaitu tiap-tiap X-nya adalah angka. Nah, angkanya itu dimulai dari 0 sampai 225 teman-teman. Mulai dari 0 sampai 25. Tidak ada yang minimal, yang min 1, min 2, min 3, atau lebih misalkan 256, 257, atau 270. Tidak ada teman-teman, yaitu selalu dari 0 sampai 255. Contohnya IP-nya misalkan di sini ada 192.168.1.1. Nah, sebenarnya untuk IP address bisa pakai apa saja sih, tapi untuk kali ini kita akan pakai yang ini ya, 192.168.1.1. Nah, yang penting itu 0 sampai 255. Namun kali ini kita akan pakai ini saja ya. Nah, untuk penulisan IP address yang benar ini adalah memakai slash 24. Pakai slash 24. Slash 24. Nah, apa sih slash 24 ini? Slash 24 ini namanya adalah prefix ya, teman-teman. Nah, apa sih arti prefix itu? Arti prefix adalah total IP yang bisa dipakai. Nah, begini ya teman-teman. Bisa dipakai. Itu prefix adalah total IP yang bisa dipakai. Nah, untuk mencari total IP yang bisa dipakai ini, kita akan belajar tentang subnetting. Pada subnetting sini, kita akan mencari itu total IP. Terus ada subnet mask. Nah, terus ada IP network, terus ada IP broadcast, dan yang terakhir ada IP rank. Nah, gini ya teman-teman. Oke, nah sampai sih teman-teman harus paham ya. Kita langsung saja untuk total IP-nya. Untuk sini kita akan pakai itu untuk rumusnya sebenarnya ada dua rumus ya. Cuman kita pakai yang ini saja yang mudah ya. Rumusnya adalah 32 dikurang prefix ya. Nah, teman-teman langsung aja masukkan yaitu 32 itu dari mana sih? 32 kan dari ini ya, teman-teman. Nah, kan masukkan saja di sini 32 dikurang prefix. Prefixnya berapa? Ya, 24 ya. 24. Terus kalian tinggal kurangkan 32 kurang 24 tuh 8. Nah, untuk selanjutnya
untuk menjumlahkan untuk mengetahui total IP-nya yang bisa dipakai itu kalian masukin saja 2 pangkat 8. 2 dari mana? 2 emang dari sini ya, ini memang paling paten ya untuk rumus 2 pangkat 8, yaitu hasilnya 256 ya teman-teman. 256 itu adalah total IP-nya itu dari 0 sampai 225. Nah, selanjutnya kita akan mencari subnet mask, IP network, IP broadcast, dan juga IP rank. Oke teman-teman. Nah, oke. Yang selanjutnya sekarang kita akan mencari subnet mask ya. Yang tadinya kita cuma mencari total IP doang. Dan untuk konfigurasi Cisco itu dia itu memakai subnet mask. Dan untuk di Winbox dia memakai prefix. Dan untuk di Windows dia sama aja memakai subnet mask. Nah, jadi ini adalah urutannya ya. Untuk di Cisco ini memakai subnet mask juga, Winbox prefix, Windows subnet mask. Nah, selanjutnya kita akan mencari ini ya. Mencari subnet masknya. Dan ini subnet masknya kita gunakan 256 dikurang 2 pangkat 8, yaitu 256 juga. Dengan hasil 256 kurangi 256 yaitu 0. Nah, cara penulisan yang benar subnet mask itu begini ya. 255 titik 0. Nah, begini ya yang benar itu. Dan untuk IP network yaitu adalah hasilnya 0 ya. Karena ini 256 kurangi 256 itu 0. Ya. Untuk yang atas ini yang 255 kalian cukup ganti angka belakangnya saja karena ini ya. Untuk IP network itu hasilnya 0 ya. Untuk IP broadcast itu hasilnya adalah 255. Itu 0 sampai 255. Nah, untuk IP rank yaitu dia hasilnya adalah 1 sampai 2 254. Nah, jadi IP broadcast 255. Kalau IP ranknya itu dia 1 sampai 1 kurang 254 ya. Jadi gini ya hasilnya. Oke, semoga paham ya. Dan untuk selanjutnya nanti kalian bisa mengerjakan soal ini. 72.5.1/26. Nah, ini kalian bisa mengerjakan ini ya. Nanti kita samakan ya. Oke. Selanjutnya nanti kita akan membahas soal yang ini. Teman-teman, di sini kita akan belajar bersama ya memecahkan soal yang ini ya, teman-teman. Nah, untuk yang pertama tentu saja kita akan mencari total IP-nya dulu ya. Di sini 32 dikurangi prefix atau slash-nya itu 27. Nah, hasilnya adalah 5 ya. 32 dikurangi 27 5. Dan untuk total IP-nya kita 2 pangkat 5. Itu hasilnya adalah 32. Nah, begini ya. Untuk subnet masknya adalah 256 dikurangi 32. Nah, yaitu hasilnya 224. Untuk penulisan subnet masknya sini
255.255.255.224. Nah, ini ya teman-teman. IP networknya ini adalah 0. IP broadcastnya adalah 32 dikurangi 1 yaitu 31. Nah, penting juga di sini ada namanya blok subnet ya. Blok subnet itu untuk menyambungkan atau itu ya. Blok subnetnya misalkan di sini blok subnetnya itu 32 tambah 32 adalah 64. 64 dikurangi 1 yaitu 63. Nah, ini untuk blok subnet yang pertama. Misalkan sih teman-teman yang mengganti soalnya menjadi 70 ya. Nah, jadi 70. Blok subnet keduanya dia adalah 64 tambah 32 96 dikurangi 1 adalah 95. Nah, begini ya teman-teman. Nah, untuk IP range-nya adalah setelah IP network yaitu 65 dan sebelum IP broadcast yaitu 94. Nah, jadi begini ya teman-teman, mungkin sudah paham belum ya? Inilah ya, kayak begitu saja teman-teman. Nah, oke, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang IP public dan IP private ya teman-teman. Di sini IP public dan IP private. Nah, untuk IP public dan namanya sendiri, IP public ini bisa diakses untuk semua orang, misalkan di kantor, di sekolah, atau juga di rumah masing-masing ya. Contohnya di sini misalkan Facebook.com. Nah, sini misalkan IP-nya itu 10. Nah, IP public ini dia bisa diakses ke semua orang ya, maupun di mana berada. Misalkan contohnya lagi di sini ada Google Home. Nah, di sini contoh IP-nya 888. Nah, ini juga bisa diakses ke semua orang ya teman-teman, semua akses dimanapun. Nah, untuk IP private kalian namanya saja tahu itu namanya private, jadi bisa diakses oleh orang itu saja, tidak bisa semua orang itu bisa mengakses IP private ya. Contohnya di sini IP-nya itu 192.168.10.1 ya teman-teman. Begini, IP private ini dia hanya bisa diakses oleh satu orang saja ya teman-teman, tidak bisa diakses oleh banyak orang lah. Oke, begitu ya teman-teman. Oke, kali ini kita akan membahas konsep switch dan router. Sini switch ya adalah menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Ya, di sini misalkan ada PC1, ya, kabel ini disebut kabel UDP atau STP ya. Terus di sini ada switch dan ini PC2. Ini di bawah juga ada kabel juga di sini, terus dia nyambung PC3. Untuk PC1 dia IP address-nya 192.168.1.1 dan PC2 di sini ada 192.168.1.2. PC3-nya 192.168.1.3. Nah, di sini untuk slash-nya dia memakai 192.168.1.0/27 yaitu dengan 32 IP yang bisa dipakai ya.
Jadi di sini PC1 dia akan ke switch ya, dan switch dia akan mengirimkan ke PC2, dan di sini dia bisa bertukar data ya teman-teman. Jadi begitu. Dan kabel ini ya, dan untuk konsep router di sini sebenarnya sama, cuman yang beda itu router itu dia untuk menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda ya. Di sini kita masih sama memakai slash 27 ya di sini. Dan tentunya sini ada PC1 dan kabel STP atau UTP, switch, ada PC2 di sini dengan IP sama aja di sini. Oh ya, bentar, kita belum mengasih IP yang PC3 ya teman-teman. Sebentar. Sini kita kasih IP 192.168.1.3. Nah, di sini mereka sudah memiliki IP. Dan untuk PC4 di sini dia berbeda ya, tentunya dia memakai untuk IP 192.168 dan .1.70. Nah, begini. Karena apa? Karena di sini memang harus berbeda ya. Jadi ini bisa menghubungkan kepada PC1 ke PC2 itu bisa bertukar data. Dan untuk blok subnet PC4 kenapa IP address yang berbeda? Karena ini sudah beda blok subnet ya, blok subnet kedua. Dan ini PC4 juga bisa mengirimkan data ke PC2 karena dia memiliki blok subnet yang berbeda. Begitu ya teman-teman. Dan untuk mungkin begitu saja, semoga paham ya. Oke, kali ini kita akan membahas konsep switch dan router. Sini switch ya adalah menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Ya, di sini misalkan ada PC1 ya, kabel ini disebut kabel UTP atau STP ya. Terus di sini ada switch dan ini PC2. Ini di bawah juga ada kabel juga di sini, terus dia nyambung PC3. Untuk PC1 dia IP address-nya 192.168.1.1. Dan PC2 di sini ada 192.168.1.2. PC3-nya 192.168.1.3. Nah, di sini untuk slash-nya dia memakai 192.168.1.0/27, yaitu dengan 32 IP yang bisa dipakai ya. Jadi di sini PC1 dia akan ke switch ya, dan switch dia akan mengirimkan ke PC2, dan di sini dia bisa bertukar data ya teman-teman. Jadi begitu. Dan kabel ini ya, dan untuk konsep router di sini sebenarnya sama, cuman yang beda itu router itu dia untuk menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda ya. Di sini kita masih sama memakai slash 27 ya di sini. Dan tentunya sini ada PC1 dan kabel STP atau UTP, switch, ada PC2 di sini dengan IP sama aja di sini. Oh ya, bentar, kita belum mengasih IP yang PC3 ya teman-teman. Sebentar. Sini kita kasih IP 192.168.1.3. Nah, di sini mereka sudah memiliki IP. Dan untuk PC4 di sini dia berbeda ya, tentunya dia memakai untuk IP 192.168 dan .1.70. Nah, begini. Karena apa? Karena di sini memang harus berbeda ya. Jadi ini bisa menghubungkan kepada PC1 ke PC2 itu bisa bertukar data. Dan untuk blok subnet PC4 kenapa IP address yang berbeda? Karena ini sudah beda blok subnet ya, blok subnet kedua. Dan ini PC4 juga bisa mengirimkan data ke PC2 karena dia memiliki blok subnet yang berbeda. Begitu ya teman-teman. Dan untuk mungkin begitu saja, semoga paham ya.
kita di sini akan praktek switch ya teman-teman. Kalian bisa geser menu ini untuk mencari PC. Nah, PC cukup 2 PC saja ya teman-teman. Nah, begini cukup 2 PC saja. Terus kalian cari switch ya teman-teman. Nah, switch yang mana? Yang ini yang paling depan saja. Nah, gini. Lalu kalian sambungkan ya di sini ke switch. Nah, sambungkan saja sini ke ini. Nah, begini teman-teman. Dan untuk konfigurasi IP addressnya kalian bisa ketik 2 kali di sini. Kan ke menu desktop, lalu ke IP configuration. Kalian dimasukkan saja IP-nya. Misalkan sih saya pakai IP-nya nih 10 10 10. Nah, begini ya teman. Untuk subnet masnya kita pakai yang ini ya, 255.255.255.254. Nah, begini ya teman-teman. Nah, kalian close saja keluar ini. Terus sama juga ke PC ini ya, kan ke IP configuration, lalu ke sini jadi 10 tik 11. Nah, untuk subnet masnya juga sama ya, 255.255.224. Nah, buat ini saja. Kita lihat sudah terpasang belum ya sini ya. Nah, kalau tidak ada kalian ganti saja ini namanya dulu. Kalian ganti saja ini misalkan PC 1. Nah, ini PC 2. Tidak ya. Nah, ini untuk ini kita cek lagi. Kalian bisa buka yang ini. Kalian ke menu desktop lagi, ke ini ya, ke command prompt ini ke sini. Kalian bisa ketik untuk mengecek lagi ya ping. Kita cek lagi yang IP yang PC 2 ya. Tadi IP-nya tadi 10.10.10.11. Nah, kita ngecek ya. Nah, reply prompt di sini berarti berhasil ya teman-teman. Di sini berhasil. Nah, berarti ini berhasil dan berarti ini sudah terhubung, bisa saling berkomunikasi ya teman-teman. Nah, begini ya. Dan jangan lupa kalau ingin konfigurasi IP-nya untuk berkomunikasi, kalian bisa menggunakan ini yang kalian bisa ketikkan ping atau tidak yang ini kan mengirimkan paket, contohnya di PC 1 ke PC 2. Nah, di sini kalian ada successful ya teman-teman. Nah, berarti itu berhasil ya teman-teman. Nah, oke, gitu saja. Nah, oke, di sini kita akan praktek switch lagi ya. Di sini kalian cari saja ini switchnya dulu. Saya ini kita membuat ini yang berbeda ya. Pilihan yang berbeda kan butuh ini PC saja, PC 3 saja sudah cukup, 3. Nah, ini ya, kita sambungkan pada kabel ini PC 3 ke switch, ini PC 4 ke switch, ini PC 5 ke switch. Nah, begini sebelumnya kita ganti dulu ini supaya tidak pusing ya namanya. Ini PC 3, ini PC 4, ini PC 5. Nah, sekarang kita akan membuat konfigurasi IP address di dalam subnet block yang berbeda ya. Sini kan tekan saya 2 kali, kemudian desktop ke IP configuration, kan kita pakai IP yang ini, berarti kan ini subnet blok yang berbeda ya kan. Pakai saya ini 10
33. Nah, enter. Untuk subnet masknya di sini by 255 titik 255 titik 224. Nah, ini ya, sama di PC keempat juga, desktop IP configuration, lalu 10 34. Nah, subnet masknya juga ganti 255.255.224. Nah, oke. Ke PC yang 5 juga sama ya. Di sini main nih 10.10.10.35. Oke, subnet masknya di sini 255.255.224. Nah, gini oke, silang. Ini ya, ini dalam subnet block yang berbeda ya, IP-nya juga berbeda. Ini kita akan ini untuk bertukar data ya, mengecek ini kan bisa dengan sini ke PC 3 ke PC 4 ya, successful. Lalu PC 4 ke PC 5 successful, dan PC 5 ke PC 3 successful. Nah, kita hapus dulu. Jadi ini sudah sukses ya, bisa berkomunikasi antara satu sama lain ya. Selanjutnya nanti kita akan praktek router ya teman-teman. Nah, oke, di sini kita akan praktek router ya teman-teman. Nah, ini kita cari router dulu ya, kalian cari router dulu. Routernya kita pakai yang ini, yang paling kanan ya. Nah, sini. Nah, lalu kalau kita hubungkan ya kabel ini dari switch ke dari switch ke router, dari router ke switch. Nah, begini ya teman-teman. Untuk teman-teman yang tidak ada FA 000 gini ya, kalian bisa saja langsung ke menu option, lalu ke preference. Nah, ini ya, always show for label, kalian aktifkan dulu ya. Kalau yang belum aktifkan, silahkan aktifkan dulu saja. Nah, ini dia pasti akan menyala. Nah, di sini kita akan menentukan ini ya, FA itu adalah pas internet ya teman-teman. Kan kita masukkan saja dulu sini, tekan ininya, ini menu ini ke sini. Nah, ini kita akan tadi ya teman. Ini yang belum kalian ini on kan saja ya. Kan ini masukkan IP configuration-nya yaitu 10.10.10 titik yang PC 1 tadi berapa titik 1 ya. Nah, ini untuk subnet masknya yaitu tadi 255.254. Nah, begini ya teman-teman. Oke, kalau X kalian sama aja melakukan yang ini. Kita langsung saja ke pas internet yang satu. Ini contohnya juga ya. Ini yang ini tadi 10.10.10.33. Nah, ya teman-teman, ini untuk subnet masknya. Nah, untuk teman-teman bahwa ini ya, IP address ini adalah sebutkan untuk default gateway. Nah, gateway ya teman-teman. Kita akan masuk saja ke PC 1. Sini ke IP configuration. Nah, sini default gateway-nya tadi adalah pasnet yang utama itu default gateway-nya 10.10.10.10.1. Nah,
ini router, ini di full gateway-nya. Lalu PC2 juga sama, session di full gateway-nya adalah 10.10.10.1. Nah, oke, teman-teman. Terus sama untuk PC ketiga juga ya, di full gateway-nya ya. Ini di full gateway-nya berarti tadi adalah 10.10.10.33. Nah ya, begini di full gateway-nya. Yang PC keempat juga sama ya. Sini full gateway-nya 10.10.10.33. Nah, oke. PC 5-nya juga full gateway-nya adalah 10.10.10.33. Nah, begini ya. Coba ini kita akan saling menghubungkan data ya, tukar data. Jadi gini ya. Kita coba untuk kan data ini ke sini, coba successful ya teman-teman. Ini ke sini successful juga. Nah, sebenarnya kita bertukar data dengan blok subnet yang lain ya. Misalkan di sini blok subnet PC1 ke PC3 ini successful ya teman-teman. Coba PC2 ini ke PC4 in progress pilot, coba sekali lagi ya. Nah, successful ya teman-teman. Memang untuk awalan pasti pilot, tapi sekali lagi itu bisa ya. Coba langsung kita dari PC1 ke PC5. Nah, pasti tentu saja di sini pilot ya. Coba sekali lagi pasti berhasil. PC1 ke PC5. Nah, successful ya teman-teman. Jadi ini adalah blok subnet yang berbeda ya teman-teman. Nah, ini jadi beginilah praktek routernya ya teman-teman. Mungkin itu saja dari video saya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Terima kasih.